Hai, Teresia di sini. Berikut adalah strategi pembelajaran modern dalam perspektif Buddhis. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Di era modern ini dengan ketanggihan teknologi dan derasnya arus informasi, kita butuh terobosan di dunia pendidikan untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, serta bijaksana. Penasaran gimana caranya? Yuk kita simak penjelasannya. Orang bijak menang sebelum bertarung, sedangkan orang bodoh bertarung untuk menang. Kutipan dari Zhuge Liang, ahli strategi dalam sejarah Tiongkok di era 3 dinasti. Untuk mencapai tujuan, kita butuh strategi. Demikian juga dalam dunia pendidikan, kita butuh strategi yang tepat, yaitu strategi pembelajaran modern. Sebuah strategi yang menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif, serta berpusat pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa agar menciptakan tujuan pembelajaran yang lebih relevan, interaktif, dan bermakna. Ini dia landasan strategi pembelajaran modern. Pertama, strategi ini berfokus pada siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana guru nggak cuma ngajar, tapi juga paham membimbing siswa supaya lebih maksimal dalam proses belajarnya. Kedua, belajar nggak cuma teori doang, lebih dinamis sebab siswa terlibat secara aktif lewat berbagai kegiatan seperti diskusi, praktik langsung, proyek, presentasi, dan lain-lain. Ketiga, belajar sendiri-sendiri udah nggak zaman lagi, karena di sini siswa saling komunikasi, kerja bareng, dan dari situ mereka jadi punya keterampilan sosial yang kepake banget di dunia nyata. Keempat, belajar juga lebih nyambung, soalnya materi dikaitin langsung sama kehidupan nyata dan pengalaman sehari-hari. Kelima, berpikir kritis so pasti diasah, karena strategi ini mendorong siswa mecahin masalah dan nyari solusi. Belajar jadi punya tantangan. Keenam, belajar jadi makin pas, pakai pendekatan yang tepat karena disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, minat siswa, mulai dari metode, media, sampai gaya belajarnya. Ketujuh, nggak ketinggalan pakai teknologi, mulai dari aplikasi, video, sampai internet, bikin belajar jadi lebih seru, efektif, dan pastinya lebih banyak hal yang bisa dieksplor. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi terus-menerus dilakukan supaya tahu apa yang perlu diperbaiki, dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan biar proses belajarnya makin maksimal ke depannya. Strategi pembelajaran modern banyak manfaatnya juga loh. Pembelajaran jadi lebih efektif, dinamis, dan gak monoton nih. Lalu jadi makin interaktif dengan keaktifan dan kolaborasi siswa. Juga selain pengetahuan, siswa ngembangin keterampilan dan wawasan secara seimbang. Jadi pinternya gak teori doang, tapi praktik juga. Dan semakin luas manfaatin teknologi untuk belajar, karena di era sekarang teknologi udah canggih banget buat jadi partner belajar, serta kualitas belajar mengajar gak stuck dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, karena selalu dievaluasi dan direfleksikan biar makin oke. Keren kan manfaat strategi pembelajaran modern, teman-teman? Akan lebih keren jika kita terapin strategi ini dalam mengajar agama Buddha, biar pembelajarannya makin relevan, asyik, dan berkesan. Mengajar agama Buddha dengan strategi pembelajaran modern mencakup berbagai pendekatan, yaitu pembelajaran Dharma yang interaktif, gak cuma dengerin Dharma, baca teks Dharma. Sekarang belajar Dharma bisa lebih seru dan aktif. Misalnya, pakai flip Dharma class. Materi dipelajari dulu di rumah, terus pas di kelas fokus ke diskusi. Jadi lebih mendalam dan seru kan? Dharma plus teknologi. Jadi banyak teknologi yang bisa digunakan seperti video, podcast, atau aplikasi maupun platform pembelajaran daring. Bisa belajar kapan aja, dari mana aja, bahkan bisa berbagi juga. Tinggal
file share. Fleksibel ya teman-teman. Lalu pembelajaran Dharma juga bisa dilakukan secara mandiri. Banyak aplikasi gadget, bimbingan secara daring, siaran online yang siap menemani belajar secara mandiri langsung dari gadget teman-teman. Dan pembelajaran Dharma juga bersifat logis serta kontekstual karena materinya disampaikan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, jadi relevan, gampang, dan masuk akal. Dharma juga berbasis kehidupan nyata, sebab kita belajar Dharma bukan hanya teori, juga praktik. Misalnya praktik meditasi, berdana, kerja bakti, sehingga Dharma benar-benar terasa dalam keseharian. Serta diskusi dan komunikasi Dharma. Kalau cuman sendiri sudah biasa, tapi bagaimana kalau belajar Dharma bersama-sama? Tentu lebih seru dan membangun pemahaman serta menumbuhkan keakraban. Dharma juga bersifat adaptif, sehingga bisa disesuaikan dengan karakter pembelajaran. Ada yang suka visual, ada yang suka audio, juga ada yang suka kinestetik. Makin cocok deh belajar Dharmanya. Dan terakhir, penilaian kualitas pengajaran Dharma itu sangat penting sehingga pembelajaran Dharma dapat dievaluasi dan direfleksikan supaya tahu sejauh mana perkembangan pemahaman dan bagaimana yang perlu ditingkatkan sehingga Dharma benar-benar bertampak dalam hidup. Strategi pembelajaran modern dalam pengajaran agama Buddha juga punya tantangannya nih. Pertama, menjaga kemurnian ajaran di tengah inovasi itu sangat penting. Jangan sampai penggunaan teknologi maupun perkembangan zaman bikin kita keluar jalur dari esensi Dharma yang murni. Kedua, kadangkala antara teori dan praktik ada ketimpangan, maka pembelajaran selain mendukung pemahaman konsep juga harus dibarengi dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti meditasi, sila, dan berbuat kebajikan, dan lain-lain. Ketiga, membentuk sikap kritis, reflektif, dan etis. Belajar Dharma bukan cuma sekedar tahu saja, namun juga berpikir secara mendalam, reflektif, dan punya karakter yang selaras dengan nilai-nilai Dharma. Jadi bukan cuma pintar, tapi juga bijak dan beretika. Jadi kita sudah tahu nih mengenai strategi pembelajaran modern dalam pengajaran agama Buddha. Sekarang kita bahas sesuatu yang gak kalah pentingnya yuk, yaitu terobosannya. Dalam diri setiap orang pasti mengalami yang namanya kurang fokus, kurang semangat, gampang boring, kurang bijak, stuck, dan lain-lain. Ini juga terjadi dalam dunia belajar Dharma maupun dunia pendidikan. Dan ini ada solusinya teman-teman, yaitu kombinasi nilai-nilai Buddhis dengan strategi pembelajaran modern agar pembelajarannya menjadi lebih maksimal. Yang pertama, panya kebijaksanaan. Belajar itu nggak asal terima, tapi dianalisis dulu, diselami maknanya dengan bijaksana dan perhatian. Kita menyelami pembelajaran dengan bijak. Dalam Buddhis dikenal dengan namanya Yoniso Manasikara, perhatian dan perenungan yang baik. Kita belajar memilah hal yang berguna dan mana yang gak berguna dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sila moralitas. Dalam pembelajaran sangat penting bagi kita untuk saling jujur, menghargai, bertanggung jawab, dan beretika. Dengan nilai Buddhis moralitas ini, segala pembelajaran kita arahkan ke hal yang positif. Kita juga berlatih memperbaiki hal yang negatif. Ini dikaitkan dengan Opanaiko, di mana Dhamma bisa diterapkan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, samadhi, konsentrasi. Fokus itu penting. Kalau tidak fokus, belajar nggak bakal nyantol. Melatih konsentrasi, belajar jadi lebih fokus, tenang, dan tidak gampang terdistraksi.
hasilnya juga lebih optimal. Manfaat dari konsentrasi juga dapat tersirat dalam dharma yang disebut dengan sanditiko dan akaliko. Bisa langsung dirasakan manfaatnya tanpa tunggu nanti. Juga jangan lupa, semua itu butuh semangat ehipasiko. Datang dan lihatlah, agar kita membuktikan sendiri, bukan sekedar tahu atau percaya. Alami langsung dari pembelajaran yang nyata, bermakna dan membekas di hati. Sungguh kombinasi yang luar biasa. Dengan manfaatnya, kita jadi punya keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Pemahaman kita jauh lebih mendalam. Keterampilan sosial dan komunikasi juga dikembangkan. Karena menerapkan etika Buddhis membuat kita saling menghargai, jujur, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Juga belajar jadi lebih fokus, punya wawasan yang positif, karena kita latih perhatian, dan kita juga jadi lebih semangat belajar. Yang terakhir, pembinaan karakter dan etika yang seimbang, sehingga kita selalu bertindak dan berpikir yang baik dalam setiap pembelajaran. Mari teman-teman kita refleksikan pembahasan ini dengan kata-kata inspiratif berikut. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut uri handayani, artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Quotes dari Ki Hajar Dewantara. Dalam belajar, kita perlu meneladani apa yang baik dan membantu orang lain menjadi baik, agar setiap orang dapat berkembang. Dari Mahacunda Sutta adalah dari keinginan untuk belajar, maka pembelajaran tumbuh. Ketika engkau terpelajar, maka pemahaman tumbuh. Melalui pemahaman, maka engkau mengetahui tujuan. Mengetahui tujuan membawa kebahagiaan. Jika kita belajar dengan niat yang baik, maka kita akan memiliki pemahaman dan menemukan arah hidup yang akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Teman-teman, di era modern ini semua hal serba canggih, tapi nggak semuanya positif. Maka kita butuh fondasi yang kokoh agar tidak mudah goyah. Sama halnya dengan pembelajaran. Kita butuh strategi yang benar dan tepat agar tujuan pembelajaran tercapai. Salah satunya adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran modern yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai Buddhis. Hasilnya kita menjadi pribadi yang kritis dan positif, fokus dan bijak, cerdas dan terampil, serta punya etika yang baik. Kita juga bisa ngefilter apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam pembelajaran. Serta kita dapat tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Maka kita kembangkan wawasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan dengan niat baik dan strategi yang tepat. Karena belajar itu bukan soal jadi pintar, tapi juga jadi arif. Era modern kita miliki. Bijak berpikir, itu kuncinya. Jangan lupa like jika Anda suka konten ini dan jangan lupa share jika menurut Anda konten ini bermanfaat. Terima kasih. Kabe sata babantu sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia.